warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhania. Di sini saya akan membahas beberapa soal dari UTS Islam dan Jagat Raya. Yang pertama di sini ada jelaskan secara rinci dan kaitkan dengan ilmu matematika pada ayat berikut. Ayat yang pertama itu surah An-Naba ayat 23, ayat yang kedua surah Al-Kahfi ayat 19, ayat yang ketiga surah As-Sajdah ayat 32, dan yang terakhir yaitu surah Al-Isra ayat 1. Nah, surah yang pertama yaitu surah An-Naba ayat 23 dengan bunyi la binti nafiha akroba, artinya mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Nah, penjelasannya dan kaitan dengan ilmu matematika yaitu mereka yang melampaui batas untuk tinggal di sana yang di neraka jahanam dalam masa yang lama. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama mereka akan tinggal di neraka secara pasti. Bagi orang yang menderita, masa yang sebentar akan terasa sangat lama. Apalagi jika masa itu benar-benar lama hingga ribuan tahun lebih. Nah, ada pun kaitannya dengan ilmu matematika yaitu pada materi yang pertama himpunan. Himpunan mereka yang tinggal di sana kita misalkan himpunan N. N sama dengan A, B, C, D. Yang kedua yaitu limit tak hingga, di mana nilai N dalam fungsinya menuju tak hingga atau infinity. Yang artinya mereka tinggal di masa yang lama. Selanjutnya menuju kepada surah yang kedua yaitu surah Kahfi ayat 19 dengan bunyi wa kadzalika ba'atsnahum yatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahdakum biwasfikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu falyatalattaf wa la yushrikunna bikum ahada. Artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah seorang di antara mereka, sudah berapa lama kamu di sini? Mereka menjawab, kita di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu di sini. Maka setelah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Nah, di sini ada pun kaitannya dengan ilmu matematika yaitu pada materi yang pertama pecahan. Pecahan setengah hari sama dengan 1/2 hari. Yang kedua perbandingan senilai. 1 hari sama dengan 24 jam. Setengah hari sama dengan titik-titik jam. Berapa jam satu setengah hari? Nah, kita misalkan A dan B. A itu kita misalkan dengan hari, berarti 1 hari. B itu kita misalkan dengan jam, sama dengan 24 jam. Jadi jika setengah hari atau 1/2, B-nya berapa? Nah, kita masukkan A1/A2 sama dengan B1/B2. 1/1/2 sama dengan 24/B2. B2 sama dengan 24 dikali 1/2. B2 sama dengan 12 jam. Selanjutnya yaitu surah ketiga, surah As-Sajdah ayat 5. Dengan bunyi innabilu amra minas sama'i ilal ardi sumaya ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Artinya, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, kaitannya dengan ilmu matematika yaitu pada materi yang pertama bilangan bulan. Bilangan bulan yang terdapat pada ayat di atas adalah 1. Materi yang kedua yaitu perbandingan. Ayat tersebut mengungkapkan tentang perbandingan bilangan 1/1000. Perbandingan 1 hari di akhirat dengan 1000 tahun di dunia dapat ditulis secara matematika dalam tabel berikut ini. Nah, waktu di akhirat perbandingannya 1, waktu di dunia 1000. Jika di akhirat 2,
pertama akan saya jelaskan tabel yang pertama, bacaan takbir dalam sholat wajib. Nah, yang kita ketahui bahwa sholat wajib itu ada 5. Yang pertama, subuh, maghrib, asar, zuhur, dan isya. Nah, ada berapa saja takbir di dalamnya? Pada sholat subuh ada 5 takbir di rakaat pertama dan ada 6 takbir di rakaat kedua, maka jumlahnya yaitu 11. Dan di sholat maghrib ada 5 takbir di rakaat pertama, 6 takbir di rakaat kedua, dan 3 takbir di rakaat ketiga, maka jumlahnya 17 takbir. Masuk kepada sholat asar, rakaat pertama 5 takbir, rakaat kedua 6 takbir, rakaat ketiga 5 takbir, dan rakaat keempat 6 takbir, maka jumlahnya 22. Dilanjutkan pada sholat zuhur, di rakaat pertama terdiri dari 5 takbir, rakaat kedua 6 takbir, rakaat ketiga 5 takbir, dan rakaat terakhir yaitu 6 takbir, maka jumlahnya 22. Nah, disusul oleh sholat terakhir yaitu sholat isya. Rakaat pertama terdiri dari 5 takbir, rakaat kedua 6 takbir, rakaat ketiga 5 takbir, dan rakaat keenam yaitu rakaat kelima yaitu 6 takbir, maka jumlahnya 22. Maka kita jumlahkan dari sholat subuh sampai isya, takbirnya berjumlah 94. Nah, dilanjutkan pada tabel yang kedua, yaitu bacaan takbir dalam sholat rawatib. Sedikit pengingat bahwa sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Nah, di sini ada tabel sholat rawatib. Yang pertama ada sebelum subuh. Nah, di rakaat 1 atau rakaat pertama ada 5 takbir, di rakaat kedua ada 6 takbir, berjumlah 11 takbir. Begitu juga seterusnya sampai rawatib sesudah isya. Nah, dari tabel jumlah bacaan takbir dalam sholat wajib adalah 94, sedangkan dalam sholat sunnah rawatib adalah 77 kali. Maka diperoleh rangkaian bilangannya adalah 94 ditambah 77, hasilnya 171. Nah, di mana 171 ini sama dengan 9 dikali 19. Masuk kepada tabel yang ketiga, yaitu bacaan takbir dan sholat tarawih, witir, dan id. Nah, takbir pada sholat witir, sholat tarawih, witir, dan sholat idul fitri. Yang pertama adalah tarawih 1. Ada 5 takbir di rakaat pertama dan 6 takbir di rakaat kedua, yaitu berjumlah 11 rakaat. Di tarawih 2 ada 5 takbir di rakaat pertama dan 6 takbir di rakaat kedua, maka berjumlah 11. Begitu juga dengan witir 3 rakaat, 5 takbir di rakaat pertama dan 6 takbir di rakaat kedua, serta 6 takbir di rakaat ketiga, maka jumlahnya 16. Maka jika kita jumlahkan 1 bulan puasa, yaitu 60 dikali 29, hasilnya 1740. Takbir dibagi menjadi 2. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Nah, takbir di dalam sholat Idul Fitri, yang pertama di rakaat pertama yaitu 5 takbir, di rakaat kedua 6 takbir, di rakaat ketiga yaitu 7 takbir, maka jumlahnya 23. Begitu juga dengan Idul Adha. Maka jika kita jumlahkan sholat tarawih, witir, dan id, yaitu 1786. Nah, perlu diingat lagi pada nomor penanda 7 atau Idul Fitri dan Idul Adha ada tambahan 7 dan 5 kali takbir pada sholat hari raya. Baiklah, masuk pada soal yang nomor 3, yaitu jelaskan jalan-jalan pada sholat asar. Nah, di sini saya sudah menuliskan tabel yang berisi 12 macam sholat asar. Yang pertama ada sholat tahajud kita, yang kedua sholat tahajud, yang ketiga sholat sunnah duha, yang keempat syukur wudhu, yang kelima tambahan tarawih atau biasa berada di bulan Ramadan atau mutlak atau di luar bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu rawatib khairul makan, dan yang nomor 7 tahiyatul masjid, nomor 8 awabin, nomor 9 tasbih, nomor 10 taubat, nomor 11 hajat, dan nomor 12 istighfar. Nah, tahajud kita sendiri memiliki 2 rakaat dan 1 syahadat serta 11 takbir. Dilanjutkan pada tahajud biasa, ada 10 rakaat, ada 5 syahadat dan 55 takbir. Sholat duha ada 8 rakaat, ada 4 syahadat dan ada 64 takbir. Memasuki syukur wudhu ada 12 rakaat, ada
Dan masuk kepada tambahan tarawih atau mutlak ada 12 rakaat, 6 syahadat dan 66 takbir. Disusul oleh rawatib ghairul muakkad ada 6 rakaat, 3 syahadat dan 33 takbir. Masuk kepada tahiyatul masjid ada 10 rakaat, ada 5 syahadat, ada 55 takbir. Dan sunnah awabin ada 6 rakaat, ada 3 syahadat serta 33 takbir. Sholat tasbih ada 2 rakaat, ada 1 syahadat dan 11 takbir. Sholat taubat, hajat, istikharah ada 2 rakaat, 1 syahadat dan 11 takbir. Nah, dari tabel ini, dari 12 sholat nafilah ini, saya menunjukkan beberapa bilangan di dalamnya. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 22, 33, 24, dan 66. Nah, disusul kepada bilangan yang kedua yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama bilangan bulat ganjil terdiri dari 1, 3, 5, 11, 23, 55. Dan bilangan genapnya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 44, dan 66. Nah, selain itu ada juga bilangan prima yang terdiri dari 2, 3, 5, 11. Dilanjutkan pada bilangan cacat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 22, 33, 44, 66. Nah, disusul pada bilangan komposit yaitu bilangan terakhir 4, 6, 8, 10, 12, 22, 33, 44, dan 66. Lain daripada itu, jumlah takbir dari setiap jenis sholat nafilah merupakan bilangan dari kelipatan 11. Contohnya ini, sholat tahajud ketika, taubat, hajat, dan istikharah. Takbirnya yaitu 11, berarti kelipatan dari 11. Atau bisa disebut 1 dikali 11. Dilanjutkan pada yang takbir 22 atau sholat tasbih. Nah, berarti kelipatan dari 11-nya 2 dikali 11. Dilanjutkan pada sholat rawatib ghairul muakkad yaitu 3 kali 11. Disusul pada 55 atau tahiyatul masjid yang biasanya disebut 5 kali 11. Begitu juga dengan 44 dan 66. Selanjutnya itu jumlah rakaat dari setiap jenis sholat nafilah merupakan bilangan dari kelipatan 2 yaitu 2, 4, 5, 8, 10, dan 12. Nah, jumlah seluruh rakaat syahadat dan takbir dari sholat nafilah tersebut merupakan bilangan kelipatan dari 19 yaitu 38, 76, 418. Nah, 38 yaitu 2 dikali 19, 76 yaitu 4 dikali 15, kalau 18 yaitu 22 dikali 19. Nah, memasuki soal yang keempat yaitu jelaskan angka 53 tentang mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini angka 53 merupakan umur Nabi Muhammad SAW saat melaksanakan Isra Mi'raj. Dan yang kedua, bilangan puluhan dari angka 53 yaitu 5 atau 50 kan, menunjukkan jumlah sholat wajib dalam satu hari. Dalam satu hari kan kita punya sholat 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, perintah melaksanakan sholat wajib lima waktu ini Nabi dapatkan pada mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, bilangan satuan dari angka 53 yaitu 3, merupakan jumlah bacaan dari saat rukuk dan sujud. Contohnya, subhanallahil azim wa bihamdihi 3 kali, subhanallahil a'la 3 kali. Selain itu, angka 3 juga merupakan sunnah yang dilakukan berulang kali sebanyak 3 kali saat wudhu. Bukan cuma saat wudhu, saat makan, saat minum, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin dari keempat soal UTS tadi cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.